hal fikih dan furu'iyah, bisa jadi juga dalam hal akidah, walaupun dalam furu'ul akidah. Dalam hal akidah pun terjadi perbedaan antara ulama. Contoh sederhana antara Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi murid yang sangat berbakti sama gurunya Imam Maliki. Imam Maliki sangat mencintai muridnya Imam Syafi'i. Begitu selesai belajar sama gurunya, dia bikin mazhab sendiri. Tapi tidak pernah saya dengar Imam Maliki menyesatkan Imam Syafi'i karena punya mazhab sendiri. Dan tidak pernah mendengar atau membaca Imam Syafi'i melibatkan di antara muridnya yang baru, ini selama saya belajar sama guru saya ternyata sesat. Tidak pernah. Dia menghormati pandangan gurunya, tapi dia melihat posisinya beda zaman, beda lingkungan, beda budaya dan kebiasaan, akhirnya dia membawa mazhab sendiri. Dan pengikut Imam Syafi'i sekarang di seluruh dunia lebih besar daripada pengikut mazhab yang lain. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya dua mazhab. Ketika beliau hidup di Mesir beda ketika hidup di Irak. Kenapa beda-beda? Karena lingkungan, budaya, kebiasaan di Irak memang beda sama di Mesir. Saya percaya dan yakin kalau Imam Syafi'i masih hidup dan datang ke Indonesia, pasti ada mazhab yang ketiga yang bisa disesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat Indonesia. Dan bisa disamakan Indonesia sama Arab. Dan juga tidak bisa disamakan Arab sama Indonesia. Di sana sama-sama Islam, tapi di situ ada budaya, di sini ada budaya. Saya kasih contoh. Kalau di Indonesia menghormati habib, guru, ulama, seorang awam datang atau seorang murid datang, ngapain sama guru ini? Cium? Cium tangan. Itu tanda apa? Kehormatan. Mungkin ada orang niat mengharap barakahnya dari orang saleh. Kalau di Arab justru tidak dibolehkan untuk mencium tangan ulama. Dan Arab pun berbeda-beda. Kalau di Hadramaut biasa, kalau keturunan asal saya memang Hadramaut Yaman. Kalau di Hadramaut hampir sama budaya seperti Indonesia. Beda sama di Mesir, beda sama di Tunisia, beda sama di Arab Saudi, beda-beda. Padahal sama-sama bangsa Arab, tapi bedanya mereka budaya beda-beda. Kalau di sana tidak boleh mencium tangan guru dan ulama. Justru yang dibolehkan menghormati seorang ulama cium kepalanya. Kira-kira sopan gak mencium kepala di Indonesia? Dianggap tidak sopan. Saya sering memperhatikan ada seorang ulama di Arab tinggi, datang seorang awam pendek, mau salaman maksa-maksa, akhirnya dia tarik kepala ulama, cium kepala. Kira-kira kalau terjadi ini di Indonesia sopan nggak? Tidak sopan. Ini kan beda budaya. Ketika saya membawa anak-anak hafiz Indonesia, tahu nggak hafiz Indonesia? Suka nonton ya? Nangis ya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Hafiz Indonesia di RCTI. Oke. Doakan insyaAllah kita lagi persiapkan tahun yang ke-7 Hafiz Indonesia. Alhamdulillah selalu Hafiz Indonesia memotivasi dan sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi Alhamdulillah bisa mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Di Arab, di Malaysia, di Brunei, di berbagai macam negara. Banyak yang konteks saya mengharapkan bisa terbuat acara Hafiz Indonesia di negara-negara mereka masing-masing. Tapi mereka gagal karena mereka tidak memiliki anak sehebat Indonesia. Luar biasa. Saya bangga membawa anak-anak Hafiz Indonesia umrah, berkunjung dan kita bersilaturahim kepada para imam-imam besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Imam Kuba, Qiblatain, dan beberapa masjid besar. Biasa anak-anak kita begitu bertemu sama orang tua,
ulama, imam besar, ya namanya anak-anak pasti cium tangan. Ketika anak-anak kami bertemu dengan ulama di sana, mereka otomatis cium tangan. Ada di antaranya yang boleh terima, ada di antaranya syirik. Maksudnya syirik. Anak-anak kaget, dia tidak faham maksudnya apa ini. Dia tanya sama saya, ini apa ini? Saya bilang, push. Maksudnya awas saja. Masa kalau kita artikan sama anak-anak kita mau cium tangan ulama itu syirik? Itu syirik kan dosa besar. Jadi jemaah sekalian, itu yang dimaksud beda pandangan, beda pemahaman, muncullah beda hukum. Kalau saya sekarang sebutkan, saya minta sama panitia boleh minta kertas putih sama spidol ya, kalau boleh ya, minta sama panitia. Kertas putih sama spidol kalau ada spidolnya atau pulpen. Di zaman sahabat pun terjadi perbedaan, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan salah satunya. Justru Rasul membenarkan dua-duanya. Spidol. Karena yang melakukan A karena pandangannya begitu, memahami seperti itu, diterima. Pihak yang kedua juga memahami seperti itu, juga sama-sama diterima. Yang menjadi masalah di antara kita jamaah sekalian bukan persoalan perbedaan. Ada spidol, kalau spidol biar lebih besar. Ya. Kita berusahakan. Masya Allah, ini siapanya. Nah, boleh ini lebih besar. Ya. Yang menjadi persoalan bukan masalah perbedaan. Menurut saya perbedaan itu sesuatu yang sehat. Di dalam rumah tangga, suami istri pasti perbedaan untuk mengurusi rumah tangga. Ibu punya cara mendidik anak, bapak juga punya cara yang berbeda memiliki untuk mendidik anak. Kalau setiap perbedaan di antara suami istri berantem mulu, tidak ada rumah tangga yang damai, tidak ada rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Tetapi kita harus bisa belajar saling menghormati dengan perbedaan itu. Bapak menjalani tugasnya, ibu juga menjalani tugasnya. Urusan nafkah, urusan cari uang adalah tugas bapak. Ketika bapak memiliki pandangan dalam urusan mencari rezeki, berarti lebih diutamakan pandangan bapak karena dia lebih pengalaman. Kalau dalam rumah tangga, kalau ada perbedaan suami istri, kita memilih apa kata ibu karena dia jauh lebih mengetahui apa yang isi dalam rumah tangga. Dan ini semua bisa kita, perbedaan terjadi tapi tetap saling menghormati dan tidak terangkat dan tidak berantem. Yang menjadi masalah di antara kita adanya perbedaan yang memecahkan dan menjadi permusuhan. Ini yang menjadi